Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video ini. Untuk kali ini saya akan membahas akuntansi pembagian laba untuk firma. Sebelumnya saya kasih pengantar dulu tentang firma. Firma itu adalah kerjasama antara dua orang, disebutnya partner, dua orang atau lebih partner untuk menjalankan usaha dengan nama bersama dengan tujuan untuk mendapatkan laba. Jadi firma itu minimal dua orang, bisa lebih. Kemudian karakteristik firma sendiri ada beberapa, tapi yang terkait dengan pembagian laba rugi ini saya akan jelaskan poin 4, yakni participation in partnership profit. Jadi partner, masing-masing partner yang membentuk firma tadi itu berhak atas laba firma, laba perusahaan, tergantung dari kesepakatan bersama di antara para partner. Nah, saya akan memberikan contoh sebuah firma yang punya dua orang partner. Saya kasih contoh di sini ada dua partner. Partner pertama namanya Zidan, kemudian partner kedua namanya Aira. Nah, sekarang kita lihat contoh bagaimana pembagian laba rugi di antara dua orang partner ini yang punya firma. Kita langsung ke contoh. Oke, di sini saya contohkan nama firmanya, misalkan Firma Jaya. Kemudian tahun periodenya adalah periode akuntansinya 2019. Dalam tahun 2019, Firma Jaya itu setelah dihitung pendapatannya itu adalah 1 miliar. Ini saya ringkas, tidak dalam bentuk transaksi, tapi sudah ringkasan bahwa pendapatannya adalah 1 miliar. Kemudian beban-bebannya setelah dijumlah 550 juta. Jadi laba bersihnya kalau dihitung 450 juta. Dari 1 miliar dikurangi 550 juta. Oke. Nah, ketika membuat jurnal penutup, waktu nutup akun pendapatan ini saldonya adalah dikredit. Jadi kalau kita tutup, maka kita pindah ke debit. Kita tutup ke akun ikhtisar laba rugi 1 miliar. Kemudian akun beban-beban ini saldo normalnya adalah debit. Kalau kita tutup berarti kita pindah ke sisi kredit. Kita tutup ke ikhtisar laba rugi 550 juta beban-bebannya. Kemudian selisihnya di sini ada ikhtisar laba rugi kredit 1 miliar. Kemudian debit 550 juta. Ada selisih 450 juta, itu adalah laba bersihnya. Nah, laba bersihnya ini akan kita bagi ke partner di Firma Jaya. Ada dua partner, yang pertama Zidan, ada Aira. Nah, kalau kita tutup labanya, jurnalnya adalah debit ikhtisar laba rugi sebesar labanya. Kreditnya adalah modal si pemilik. Modal pemilik kita kredit karena Firma Jaya ini mengalami laba. Jadi modal masing-masing partner ini bertambah. Kalau case-nya rugi, maka modal Zidan dan Aira ini akan
debit, artinya kalau firma mengalami rugi, modal mereka akan berkurang. Jadi jurnalnya akan menjadi modal Zidane debit, modal Aira debit, kreditnya ikhtisar laba rugi kalau kasusnya rugi. Nah, dalam kasus ini tadi perusahaan firma itu dapat laba 450 juta, laba bersihnya. Nah, 450 juta ini akan kita bagi ke partnernya. Partnernya ada dua, ada Zidane dan Aira. Nah, masalahnya si Zidane itu dapat tambahan modal berapa dari pembagian laba ini, kemudian Aira berapa. Nah, itu tergantung dari kesepakatan dari dua partner ini, dua pemilik firma ini. Bisa dibagi rata, bagi dua, bisa 40-60 atau tergantung kesepakatan dari si pemilik, si partnernya, dua partner ini. Nah, di kasus ini kita lihat kesepakatan antara Zidane dan Aira dalam hal pembagian laba. Kita lihat. Dalam tahun 2019, firma memperoleh laba setelah pajak 450 juta. Ketentuan pembagian laba rugi untuk tahun berjalan ditetapkan sebagai berikut. Pertama, ketentuannya, Zidane dan Aira mendapat gaji masing-masing sebesar 1,5 juta dan Aira 1.250.000 setiap bulan. Jadi Zidane dapat gaji 1,5 juta per bulan, Aira 1.250.000. Ketentuan pembagian laba yang kedua, Zidane dan Aira mendapatkan bunga modal. Bunga modal ketentuannya adalah masing-masing sebesar 10% dari modal awal waktu pembentukan firma. Waktu bentuk firma, Zidane setoran modalnya adalah 600 juta, kemudian modal Aira adalah 400 juta. Kemudian Zidane dan Aira berikutnya untuk pembagian laba dapat bonus masing-masing Zidane 10%, Aira 15% dari laba setelah dikurangi gaji, bunga, dan bonus. Kemudian kalau ada sisa laba dari setelah pembagian poin 1, 2, 3 ini, maka sisa laba dibagi dengan perbandingan yang sama. Nah, sekarang kita lihat perhitungan untuk pembagian labanya. Ketentuan pertama tadi adalah masing-masing partner dapat gaji. Zidane 1,5 juta, Aira 1.250.000 per bulan. Nah, karena ini untuk 1 tahun, maka untuk gaji sekutu Zidane yang pertama ini, yang perhitungan gaji, maka Zidane akan dapat gaji per bulannya tadi adalah 1,5 juta. Saya kalikan 12 bulan karena 1,5 juta itu per bulan, saya kalikan 12 untuk setahun. Kemudian Aira tadi gaji per bulannya adalah 1.250.000. Saya kalikan juga untuk setahun, 12. Oke, jadi pembagian laba untuk aspek gaji sendiri jumlahnya 33 juta. Kemudian bunga, ya aspek kedua, ketentuan kedua untuk menghitung ketentuan pembagian laba rugi yang kedua adalah melihat bunga modal. Bunga modalnya tadi masing-masing 10% dari modal awal. Modal awal Zidane 600 juta, Aira 400 juta. Jadi kalau di sini diperhitungkan bunga modalnya maka sama dengan 10%. Saya kalikan modal awal Zidane-nya adalah 600 juta. Kemudian Aira sama dengan 10%. Saya kalikan modal awalnya 400 juta. Oke, jadi bagian laba untuk bunga modal jumlahnya 100 juta. Kemudian
ketentuan ketiga, si partner juga dapat yang namanya bonus. Bonusnya Zidan 10%, Aira 15% dari laba setelah dikurangi gaji, bunga, dan bonus. Nah, perhitungannya saya pindah ke sini. Oke, ini untuk perhitungan bonusnya. Jadi perhitungan bonusnya, bonus sama dengan Zidan tadi dapat 10%, kemudian Zidan dapat 10% yang di sini, kemudian Aira 15%. Jadi ini untuk Zidan 10%, ini untuk Aira 15%. Saya kalikan 10 dan 15% ini dengan laba 25% dari laba setelah dikurangi gaji, bunga, dan bonus. Ini saya jumlahkan, ini 25%, 10 tambah 15, 25%. Saya kalikan dengan laba. Laba yang dibagikan tadi adalah sebesar 450 juta dikurangi gaji. Jadi laba untuk pembayaran gajinya tadi adalah sebesar 33 juta. Minus gaji 33 juta. Minus bunga. Untuk bunga modal tadi adalah 100 juta. Dikurangi ketentuannya tadi laba setelah dikurangi gaji, bunga, dan bonus. Berarti saya minus bonus, atau saya singkat minus B. Oke, kemudian saya kurangkan 450 juta, kurangi 33 juta, kurangi 100 juta, ketemu 317 juta, minus B. Kemudian ini saya kalikan dengan 25%. Kemudian ketemu nanti terakhirnya B akan sama dengan 63 juta 400 bonusnya. Nah, bonus 63.400.000 ini masih di split kedua orang partner. Partner pertama adalah Zidan, partner kedua adalah Aira. Zidan tadi bagiannya adalah 10%. 10%, jadi saya bagiannya Zidan 10/25 dari penjumlahan Zidan 10, Aira 15%. Jadi total BG-nya adalah 25, Zidan 10/25 saya kalikan bonusnya adalah 63.400. Jadi Zidan dapat bagian bonusnya adalah 25.360. Kemudian Aira tadi bagiannya adalah 15%, per total bagiannya adalah 25. Saya kalikan bonusnya 63.400. Jadi Aira dapat bagian bonus 38.040.000. Jadi kalau di sini saya masukkan angkanya tadi bonus untuk Zidan. Bonus untuk Zidan 25.360. Kemudian bonus untuk Aira 38.040. Di sini sebesar bonusnya 63.400 totalnya. Oke, kemudian poin keempat, ketentuan pembagian laba. Sisa laba dibagi dengan perbandingan yang sama. Nah, bagaimana cara tahu sisa laba? Bagaimana tahu kalau ada sisa laba? Nah, jumlah labanya tadi adalah 450 juta. 4. Jadi total labanya kalau dijumlah adalah 450 juta.
450 juta. 450 juta ini sudah kepakai untuk bayar gaji 33 juta, pembayaran bunga modal 100 juta, kemudian untuk bayar bonus 63.400. Nah, kita mau lihat masih ada sisanya nggak? Cara menghitungnya ya, tinggal dikurangkan dari laba, dikurangi untuk pembagian gaji tadi, kemudian untuk pembayaran bunga modal dikurangi untuk pembayaran bonus. Oh, ternyata masih ada sisa laba 253.600.000. Nah, sisa laba tadi ketentuannya dibagi dengan perbandingan yang sama. Berarti sisa laba di sini tinggal saya bagi 253.600 saya bagi 2. 126.800 untuk Zidan, untuk Aira berarti sama. Oke. Sekarang ketentuan pembagian labanya sudah terpenuhi, tinggal kita jumlah berapa total hak laba untuk Zidan. Sama dengan saya jumlahkan dari 4 poin ini. Kemudian Aira sama dengan sum. Oke, jumlahnya sudah 450 juta. Nah, angka ini adalah hak bagian laba untuk Zidan sebesar 230.160.000. Kemudian Aira dari 450 juta ini Aira mendapatkan 219.840. Nah, angka inilah yang mau kita pindahkan waktu membuat jurnal penutup waktu pembagian laba rugi, menutup akun ikhtisar laba rugi. Jadi laba 450 juta ini dibagikan ke Zidan 230.160, dibagikan ke Aira 219.840. Oke, jadi ini jurnal untuk menutup akun ikhtisar laba rugi sekaligus mencatat pembagian laba rugi dengan kasus laba. Baik, itu penjelasan untuk akuntansi pembagian laba rugi firma. Ada pertanyaan, silakan ditanyakan lewat WhatsApp group atau di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.